Oh, Shalom. Shalom. Suara dengar jelas ya suara saya? Mantap, Pak. Mantap, mantap. Ya. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, malam ini sekali lagi Tuhan kumpulkan kami di Zoom ini, memuji-muji Tuhan, menyembah kepada Tuhan, dan sebentar juga kami akan memberitakan sebagian kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu jika menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, kuasai lidah bibir mulut hamba-Mu, kuasai hati dan pikiran kami, supaya kami punya satu konsentrasi yang sangat serius untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Engkau mau tambahin, Engkau mau kurangi setiap kata-kata kami, sehingga kata-kata yang kami keluarkan, statement-statement yang kami keluarkan, adalah betul-betul kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Alkitab. Tuhan, buang pikiran-pikiran kami yang jahat dan kotor. Yang Kau murnikan kami, sucikan, kuduskan dosa anak-Mu Tuhan, supaya tidak ada satu dosa pun yang menghalangi dalam kami memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bila firman Tuhan sampai pada anak-anak-Mu yang di Zoom ini Tuhan, orang-orang di Zoom ini boleh menyediakan tanah yang subur untuk benih firman Tuhan tinggal di sana dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan kebenaran firman ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Saudara, kita melanjutkan di dalam, seperti saya janji saya, ada jilid bagian kedua, ada orang-orang terabaikan. Tapi malam ini saya lihat ayatnya cukup panjang, jadi sementara tidak saya bacakan karena dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, Yohanes, Lukas 12 sampai begitu banyaknya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Yohanes 1 sampai berapa itu? Yohanes 9. 9 1 sampai 10 ya, guys. 18 sampai berapa itu? Yohanes 9 1 sampai 41, Saudara. Cukup panjang semua, jadi sementara tidak saya lakukan pembacaan firman karena waktunya begitu habis, Saudara. Tapi saya akan memberitakan apa yang ada di dalam firman itu secara jelas, Saudara. Mari kita lihat dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, Saudara. Saya ceritakan ini hati Yesus, hati yang peduli, Saudara, pada orang yang terabaikan, Saudara. Di sana diceritakan dalam Markus 5 ayat 21-43, Saudara. Ada dua wanita yang sedang sakit. Ini ceritanya dalam Markus 5 21-43, ada dua wanita yang sedang sakit dan menanti kesembuhan, Saudara. Yang satu itu anak perempuan dari Yarius, yaitu kepala rumah ibadat. Itu dia punya anak perempuan sedang sakit, Saudara, dan menanti kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, ada anak perempuan yang tidak disebut namanya, tapi dia mengalami pendarahan selama 12 tahun, Saudara. Saudara, ini dua perempuan. Kenapa saya di Alkitab menyebutkan dua perempuan, ditegaskan perempuan, bukan laki-laki, Saudara? Saudara ketahui bahwa kitab Markus ditulis pada zaman Romawi, Saudara. Yaitu suatu zaman Romawi, itu zaman yang sangat memandang rendah dan hina seorang perempuan, Saudara. Sangat dipandang hina dan rendah, sehingga yang sakit disebutkan seorang perempuan, pasti orang yang diabaikan, Saudara. Seorang perempuan. Kalau sakitnya orang laki-laki tidak diabaikan, ini perempuan sakit. Justru zaman Romawi perempuan itu sudah dianggap hina dan rendah, Saudara. Sehingga seringkali, Saudara, kalau membaca dalam tradisi Yahudi, Saudara, pada zaman dulu, pada zaman Romawi, Saudara, keluarga membuang bayi-bayi perempuan itu sudah biasa, Saudara. Sudah seperti makanan sehari-hari dikatakan. Jadi nggak kaget kalau ada orang membuang bayi perempuan.
Kecuali bayi laki-laki itu yang nggak boleh dibuang, saudara. Tapi bayi perempuan itu rasanya dibuang itu sama keluarganya, punya perempuan dibuang tuh nggak ada hukumnya, saudara. Nggak ada masalah, kan itu tradisi, saudara. Saudara, di tengah-tengah peristiwa di mana orang perempuan tidak direken, dihina, dan sebagainya, Markus menulis, saudara, ada dua perempuan yang dihargai oleh Tuhan Yesus atau dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Dia mengalami satu kesembuhan secara total akibat Yesus peduli pada perempuan itu, saudara. Saudara, peristiwa pertama, saudara, kita baca Markus 5 ayat 21-24, saudara. Pada waktu Yesus ada di danau, di tepi danau, ada seorang yang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus tersungkur di depan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, tolong Tuhan, anak perempuanku sedang sakit. Tolong sembuhkan Tuhan. Itu permintaan daripada Yairus, kepala rumah ibadat. Dan Yesus kaget, saudara. Pada saat melihat seorang kepala rumah ibadat Yairus itu tersungkur, Yairus, pasti angel namanya. Yairus itu mereka bersyukur di hadapan Tuhan, meminta Tuhan Yesus sembuhkan anak perempuan. Karena Yesus tahu pada waktu punya anak perempuan sakit, itu nggak pernah direken sama orang tuanya. Kecuali kalau anak laki-laki sakit, itu baru direken. Dan ini Yairus, kepala rumah ibadat, punya anak perempuan, dia minta tolong pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kaget-kaget. Loh, ada seorang aneh, orang Yahudi yang aneh, sampai minta kesembuhan anak perempuannya, saudara. Dan Yesus kaget setengah mati, saudara. Ini Yairus lain daripada yang lain. Kalau bapak-bapak yang lain pada waktu melihat anak perempuannya sakit, nggak ngereken. Ini tradisi ya zaman dulu ya. Saya bicara zaman dulu, bukan zaman sekarang. Makanya pada waktu melihat Alkitab, itu harus dilihat konteksnya, tuh. Dilihat sejarahnya, tuh. Jangan asal menafsirkan, tuh. Sejarah zaman Roma, memang perempuan itu begitu keadaannya, tuh. Jadi saya bukan menghina perempuan pada waktu saya bicara demikian, tuh. Memang keadaannya seperti itu, tuh. Pada waktu anak perempuannya sakit, nggak dihitung sama keluarganya. Biar no sakit ya sakit, tuh. Istilah gitunya. Kalau anak laki-laki yang sakit, itu baru bingung, saudara. Warganya. Dan ini Yesus melihat Yairus mengatakan anak perempuanku sakit, bingung, saudara. Sehingga Yesus mau pergi ke rumah Yairus sama-sama, saudara. Karena Yesus kaget-kaget, saudara. Tuhan, mau gak kau menyembuhkan anakku perempuan? Langsung dijawab oleh Tuhan, mau. Dan dia pergi sama-sama dengan kepala rumah ibadat, pergi ke rumahnya, saudara. Saudara, kalau membaca kitab Markus 5 ayat 24-34, di tengah-tengah perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumahnya kepala rumah ibadat itu, tiba-tiba ada orang yang menjamah tuh jubah Yesus. Di tengah-tengah perjalanan, Yesus dan kepala rumah ibadat mau pergi rumahnya kepala rumah ibadat untuk menyembuhkan perempuan itu, tapi di tengah-tengah itu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang mengalami pendarahan selama 12 tahun, jubah daripada Tuhan itu dijamah. Setelah itu jubah Yesus dijamah itu ada kuasa yang keluar daripada Tuhan Yesus. Dan Yesus merasakan, saudara. Dia langsung menoleh kepada banyak orang, saudara. Siapa yang menjamah jubahku tadi? Karena ada satu dorongan kepada Tuhan. Ada sesuatu, kenapa yang banyak. Ternyata perempuan 12 tahun itu secara terpaksa mengaku pada Tuhan. Aku yang menjamah. Saudara. Saudara, siapa yang menjamah jubah pada Tuhan? Itu perempuan yang mengalami pendarahan. Mari kita bahas sedikit perempuan ini, saudara. Saudara, perempuan yang mengalami pendarahan itu 12 tahun. Saudara. Diceritakan dalam Markus 5, dia sudah banyak uang keluar. Saudara. Banyak pergi ke tabib, ke dokter-dokter. Semuanya dilakukan oleh seorang pendarahan itu, tapi penyakitnya nggak kunjung selesai, nggak kunjung sembuh. Bahkan dikatakan makin hari makin parah. Saudara. Dia mengalami pendarahan 12 tahun. Saudara. Bagaimana, saya bukan seorang perempuan, saya tidak tahu merasakan pendarahan, tapi bagaimana saya kalau tanya perempuan 12 tahun, keluar darahnya terus tuh, waduh, menyiksa luar biasa, saudara. Saya ketusuk pisau sedikit, keluar darahnya sudah waduh, saudara. Ini 12 tahun, darah terus keluar, saudara. Saudara, dia dikatakan pergi kemana-mana, semuanya gagal. Dan dia betul-betul memahami, saudara, kalau saudara baca Imamat 15, 19, 25, saudara. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, itu dianggap najis oleh banyak sekitar. Saudara. Peraturan agama, saudara. Di Imamat 15, saudara, kalau saudara baca sendiri, saya catat,
Orang-orang pada waktu melihat perempuan pendarahan itu, saudara, itu dianggap najis, saudara. Bahkan dikatakan dianggap sampah, saudara. Karena seorang perempuan yang pendarahan tidak pernah bisa melahirkan anak, saudara. Dan zaman dulu, saudara, seorang perempuan yang tidak bisa melahirkan anak dikutuk oleh banyak orang, saudara. Dikucilkan oleh banyak orang, seperti orang kusta, saudara. Dianggap sampah, dikucilkan. Bahkan suaminya itu diberikan hak untuk mencerai, saudara. Tanpa ada gugatan, suaminya bisa menceraikan wanita yang pendarahan tanpa ada persoalan apa-apa. Bahkan dianggap sampah dan tidak boleh beribadah. Itu perempuan yang pendarahan. Suatu betapa sulitnya. Perempuan itu begitu melihat Yesus, ya tabrak semua orang-orang sekitarnya, padahal tahu itu melanggar hukum Taurat. Kalau ketahuan bisa dirajam. Tapi dia tidak peduli karena dia kepingin menjamah jubah Tuhan Yesus. Dan dikatakan dalam Mazmur 5:28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara. Dan ternyata dia sembuh, saudara. Setelah Yesus dan perempuan itu mempunyai keberanian untuk melanggar hukum Taurat. Saudara. Hukum Taurat mengatakan tidak boleh menyentuh mayat, tidak boleh menyentuh wanita yang pendarahan. Tapi Yesus lakukan. Saudara. Kalau Yesus penuh dengan cinta dan kasih pada perempuan, apalagi seorang perempuan, saudara. Dan perempuan itu juga tidak peduli dengan hukum Taurat. Dia tabrak terus semua orang asal dia sembuh, saudara. Saudara langsung dia mengatakan, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Langsung sembuh, saudara. Pintunya ditutup, Penjal. Imanmu menyelamatkan. Setelah kata anakku, saudara, menunjukkan bahwa Yesus itu begitu luar biasa concern pada perempuan itu, saudara. Sehingga menyebut anakku, saudara. Di tengah-tengah perjalanan untuk menyembuhkan anak Yairus, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, asal jamah jubahnya bisa mengalami kesembuhan. Saudara, ini ayat menjamah jubah. Kalau saudara melihat konteksnya, hanya berlaku untuk perempuan itu, saudara. Dan pendeta zaman sekarang, saudara, tiru-tiru seperti Yesus. Jasnya dibuang, asal dijamah jasnya mengalami kesembuhan. Itu sudah salah tafsir. Dia tidak melihat sejarah konteksnya bahwa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Karena takutnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, asal dijamah sembuh. Dan sekarang ditiru oleh banyak hamba Tuhan, asal jamah jasku sembuh. Suatu kekeliruan penafsiran yang konyol, saudara. Saudara menafsirkan Alkitab itu sangat hati-hati. Saudara di ayat 3543, pada waktu Yesus menyembuhkan pendarahan anak perempuan itu, datanglah seorang utusan dari rumah Yairus. Sudah Tuhan, tidak perlu datang ke rumahku lagi. Anak yang tadi sakit sudah mati. Kamu telat, Tuhan. Kenapa kamu menyembuhkan perempuan pendarahan itu istilah kasarnya yang saya gambarkan. Utusan pada Yairus katakan, loh Tuhan kok telat? Tadi kan sudah jalan ke rumahku. Kenapa engkau berhenti menyembuhkan wanita pendarahan 12 tahun? Akibatnya anakku perempuan ini mati sekarang. Akibat terlambat. Sudah tidak perlu ke rumahku lagi, Tuhan. Tapi Tuhan diam aja, dia pergi ke rumahnya dia, akhirnya dia menyembuhkan, dia panggil Yakobus, Yohanes sama Petrus, dan itu bukan langsung oleh Tuhan, bukan mati tapi tidur aja Tuhan. Dipanggil sama Tuhan, apa Tabita Kun atau macam-macam itu langsung mengalami kesembuhan. Saudara, ini kita pelajari daripada ayat ini, saudara. Kadang-kadang kita secara logika akal, kita seringkali menganggap Tuhan itu terlambat. Saudara. Aduh Tuhan terlambat lah. Kenapa dulu nggak disembuhkan, sekarang sudah mati percuma. Coba dulu ada gini kan nggak begini. Itu kadang-kadang manusia itu berpikir demikian secara logika kalau saya analogikan seperti itu. Saudara-saudara ingat, waktu Tuhan itu beda dengan waktu saudara. Sehingga saudara tidak bisa memaksa kehendak saudara pada kehendak Tuhan. So, pada waktu Tuhan menolong saudara dan saya, saudara itulah dinamakan iman, itu menyerah penuh pada Tuhan, sakarepe Tuhan. Itu iman, saudara. Bukan iman yang banyak menodong Tuhan. Ayo Tuhan sembuh sekarang. Ayo Tuhan beres sekarang. Saudara, itu bukan iman, saudara. Itu adalah pemaksaan, saudara. Pemaksaan sama iman beda, saudara. Kalau kita beriman Tuhan, aku yakin engkau menyelesaikan masalahku, walaupun kelihatannya terlambat. Terserah Tuhan, kapan diselesaikan, kapan engkau memberikan jalan keluar, itu terserah Tuhan. Itu baru iman, saudara. Saudara, jangan pernah memaksa Tuhan dengan cara-cara yang licik. Saudara. Jangan pernah mendorong-dorong Tuhan
mengklaim-klaim Tuhan, seolah dia punya iman yang kuat. Saya rasa dia bukan punya iman yang kuat, saudara. Dia memaksa Tuhan, dianggap Tuhan itu sapam. Dianggap Tuhan itu sebagai pesuruhmu. Supaya Tuhan itu, ayo Tuhan sembuh sekarang. Orang-orang berdoa pada Tuhan, dalam nama Yesus, harus sembuh, harus sembuh. Loh, kesembuhan bisa terjadi. Cuma bukan harus, saudara. Semua itu bukan keharusan. Semua itu adalah suatu kedaulatan Tuhan. Sehingga saudara tidak perlu memaksa-maksa Tuhan dengan cara-cara saudara. Itu bukan iman, saudara. Itu peristiwa yang pertama, saudara. Peristiwa kedua, supaya cepat, saudara. Di dalam Lukas 19 ayat 1-10, saudara. Ini hati yang mengubah, saudara. Tadi hati yang peduli, ini ada seorang yang diubah, saudara. Saudara, di dalam Lukas 19 ayat 1-10 itu bicara mengenai seorang bernama, orangnya pendek, bernama Sakius, saudara. Ini guru sekolah minggu paling tahu semua. Sakius orang pendek, pemungut cukai, saudara. Saudara, di dalam zaman Israel, ini sekali sejarah, saudara. Kita pada saat kita belajar firman Tuhan, itu kita harus melihat sejarahnya lebih dulu. Saudara. Kenapa sih dikatakan seperti ini? Kenapa sih kok peristiwa demikian? Nah, itu mesti harus digali lebih dulu sejarahnya, sehingga konteksnya itu pas. Saudara. Saudara, tradisi orang Israel zaman dulu, saudara, kalau membaca daripada tradisi Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu sering menggolong-golongkan. Antara orang benar dengan orang berdosa, antara orang taat dengan orang melanggar hukum, antara orang kalau berdosa tidak berdosa, saudara. Dan Sakius, saudara, pemungut cukai itu adalah orang yang termasuk orang berdosa, saudara. Sehingga Sakius tidak lagi dihitung oleh orang Yahudi dan tidak boleh beribadah, saudara. Coba kita bahas sedikit siapa sih Sakius, saudara, supaya saudara tahu, saudara. Saudara, di kota Yeriko, saudara, kota Yeriko ada tempat suatu perdagangan yang ramai, saudara. Itu ada di sebelah timurnya Yerusalem. Saudara, kota Yeriko itu kota perdagangan seperti Jakarta atau Surabaya itu. Penuh dengan perniagaan, penuh dengan toko-toko, penuh dengan industri, penuh dengan perdagangan. Sehingga pemerintah Romawi itu menaruh seorang pemungut cukai untuk menarik pajak dalam setiap perdagangan yang ada, bisnis yang ada. Dan Sakius, saudara, diangkat sebagai kepala pemungut cukai. Setelah ini pemerintahan Romawi menjajah Yahudi, dan Sakius orang Yahudi itu diminta oleh Romawi menjadi kepala untuk memungut cukai. Dan kenapa sampai Sakius orang Yahudi dibenci oleh Yahudi? Ada beberapa hal yang saya ungkapkan supaya sudah mengerti sejarah kenapa Sakius itu dibenci oleh orang Yahudi. Pertama, dia orang kaya. Pertama, orang kaya. Bukan kaya yang dibenci. Tapi saya jelaskan Sakius itu orang kaya. Kedua, dibenci oleh Yahudi. Karena Sakius itu memungut cukai atau memungut pajak itu lebih daripada yang ditetapkan oleh pemerintah Romawi. Misalnya Romawi menarik pajak ke orang Yahudi 10%. Itu dinaikkan sama Sakius menjadi 20%. 10% masuk Romawi, 10% masuk kantongnya sendiri. Dan pemerintah Romawi tidak pernah klaim Sakius. Karena terus setor ke pemerintah Romawi. Tapi orang-orang Yahudi tahu, Sakius ini markup pajak. Tapi nggak bisa apa-apa, karena dia ada di bawah pemerintahan Romawi, pejabat Romawi yang tidak bisa diapa-apakan. Tapi bencinya setengah mati pada pemungut cukai. Bahkan kalau saya membaca dalam hukum Taurat Musa, kitab Musa itu mengatakan saudara boleh berbohong. Katakannya statement saya. Di dalam Musa kan jangan berbohong. Tapi di kitab Musa yang lain lagi, ini perkecualian, saudara. Kitab hukum Musa mengatakan, saudara boleh berbohong hanya kepada 3 jenis manusia. Saudara boleh berbohong. Di luar itu saudara tidak boleh berbohong. Kesatu yaitu pada pencuri, pada pembunuh, dan yang ketiga pada pemungut cukai. Bayangkan hukum Musa mengatakan kamu boleh bohong lah kepada pencuri, pembunuh, pemungut cukai. Berarti mengatakan pemungut cukai itu tidak dianggap apa-apa. Pembunuh, pencuri juga demikian. Dalam hukum Musa dibolehkan. Dan di dalam hukum Musa, Sakius tidak boleh beribadah di sinagog karena dianggap dia mengkhianati bangsanya sendiri. Setelah Sakius begitu menderita, walaupun dia kaya, tapi dia tidak punya teman. Dilarang masuk di dalam rumah ibadat, saudara. Tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi, saudara. Dan betul-betul seringkali dikucilkan walaupun dia kaya. Saudara, uangnya begitu banyak, tapi ada kesepian. Tidak ada sesuatu something wrong dalam diri Sakius. Dan pada waktu Sakius melihat Yesus, saudara,
dalam Lukas 19:3-4, dia sangat mempunyai antusias melihat, sehingga dia karena badannya pendek, semua orang Jawa Timur gede-gede, saudara, langsung dia naik pohon untuk melihat Yesus. Pada waktu Yesus melihat Sakius, saudara, tahu bahwa Sakius mempunyai hati nurani yang begitu murni, saudara, langsung dipanggil oleh Tuhan Yesus, dia mau makan di tempat Sakius, saudara. Saudara, pada waktu Sakius bertemu dengan Yesus, itu ada satu perubahan secara radikal dalam kehidupan kerohaniannya. Begitu dia ketemu Yesus mengatakan, semua hartaku akan kasihkan pada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku rugikan, aku bayar 4 kali lipat. Saudara, itu indikasi orang bertobat pada waktu zaman Yahudi. Saudara. Orang Yahudi mengatakan kalau saudara bertobat, saudara harus memperhatikan orang miskin. Dan itu dilakukan oleh Sakius di depan Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dan Tuhan mau terima dia, walaupun orang banyak dia mau terima, di situ ada satu perubahan sikap, saudara. Perubahan pola pikir, perubahan cara hidup saudara. Saudara-saudara kalau ketemu dengan Tuhan Yesus, berapa banyak saudara mengenal Tuhan Yesus? Berapa banyak saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus? Apakah ada perubahan pada diri saudara? Apakah saudara seperti Sakius? Pada waktu bertemu dengan Tuhan ada satu perubahan, atau saudara menjadi anak Tuhan yang acuh-acuh? Saudara, saya harap semua anak Tuhan, pada waktu dia menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, ada perubahan. Kalau anak Tuhan tidak ada perubahan, saya yakin dia bukan anak Tuhan. Itu statement yang betul-betul sudah dasar. Bukan karena saya sakarpe dewek, enggak. Tapi Alkitab mengatakan, seorang yang percaya pada Tuhan Yesus, pasti ada perubahan. Maksud saya perubahan ke positif, bukan perubahan negatif. Itu anak Tuhan. Sehingga pemungut cukai itu betul-betul diterima oleh Tuhan Yesus, dan pemungut cukai itu tobat. Saya nggak tahu dia berhenti daripada pekerjaan atau tidak, karena disebutkan, dan jelas dia bertindak kasih. Mungkin mulai hari itu dia tidak memungut pajak lebih daripada yang pemerintah Romawi tetapkan. Atau dia memberikan pada orang miskin hartanya melalui pekerjaan itu. Saya nggak tahu, tapi jelas ada perubahan. Perubahan pola pikir, perubahan cara etika, perubahan cara bertindak, macam-macam. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, hati yang menghargai. Itu Yohanes 9 ayat 1 sampai 41. Cukup panjang ayat ini, tapi saya akan menjelaskan secara singkat Yohanes 9. Saudara, Yohanes 9 menceritakan alat kesembuhan orang buta sejak lahir. Alkitab mencatat hanya ada di kitab Yohanes. Markus, Matius, Lukas tidak mencatat, saudara. Hanya dicatat di Yohanes. Dan Yohanes 9:141 bercerita bagaimana seorang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So, pada waktu murid-muridnya melihat orang buta sejak lahir, muridnya berkata pada Tuhan, ini orang buta sejak lahir, salahnya siapa ini? Salahnya orang tua atau salahnya dia sendiri? Tuhan menyatakan tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ini orang buta sejak lahir ini memang karena dilahirkan buta supaya pekerjaan dinyatakan. Itu menjawab itu. Saudara, seringkali kita dituduh demikian, toh. Kenapa kamu kok sakit? Ini pasti ada sesuatu nggak beres orang tuamu. Orang tuamu dulu berdosa apa sih? Sampai anaknya cacat. Orang banyak beranggapan gitu, sampai sekarang pun banyak beranggapan gitu. Kalau ada mempunyai anak lahir cacat, umpamanya, sorry ya, apa itu buta, atau mungkin pincang, atau apa. Seringkali menuduh orang tuanya. Wah, ini nggak beres orang tuanya. Zaman dulu mesti berbuat apa-apa. Setelah orang teman saya itu pada waktu istrinya hamil, dia nembak burung. Ada 2, ini kenyataan saya cerita, ngomong inget. Burung ditembak sama dia. Burung sedang apa? Sedang pacaran itu, ditembak sama dia. Yang perempuannya mati, atau perempuan apa, pokoknya salah satu mati. Yang satu nggak mau bergerak. Karena melihat pasangannya ditembak mati, ditembak lagi sama teman saya. Dia dua-dua mati. Saudara, begitu lahir anaknya, saudara, mengalami kecacatan. Langsung istrinya, semua keluarganya menggerutu kayak ini gara-gara nembak manuk, gara-gara nembak burung, gara-gara demikian. Saudara, seringkali penderitaan dihubung-hubungkan dengan dosa-dosa masa lalu. Saudara. Ini orang tuanya nggak beres ini. Dulu pernah nyakiti orang sehingga anaknya lahir demikian. Ada banyak, saudara. Apalagi tradisi Tionghoa, saudara. Waduh, luar biasa. Apa biar ketatnya. Pada waktu itu,
istri saya hamil tuh, mama saya itu waduh ketatnya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Terus dipantau, Saudara. Karena takut anaknya cacat. Betul. Bahkan untuk menutup ledeng, menutup sumur tidak boleh pada waktu hamil. Itu kan tradisi itu sampai sekarang masih ada. Dan tradisi itu memang ada di zaman Tuhan Yesus. Maka pada waktu dia buta sejak lahir, dia berkata, ini dosanya siapa? Saudara, penderitaan itu memang ada dalam bentuk teguran Allah memang ya. Saya katakan secara jujur, kadang-kadang orang menderita teguran Allah ya. Wah, kali luar biasa, jahatnya luar biasa. Akhirnya punya anak demikian. Bisa terjadi, bisa, saudara. Tapi tidak harus, saya katakan. Tidak harus. Saya punya tetangga tuh, persis tetangga saya zaman saya di Kapasan tuh. Itu tuh zamannya, zamannya gini PKI ya, dia bunuh orang tuh banyak tuh. Banyak sudah dibunuh orang tuh. Anaknya semua 5 itu gila semua tuh. Kenyataan saudara. Ini memang di tetangga saya sebelah tuh. 5 semuanya gila tuh. Karena dia dulu bekas pembunuh, bekas PKI dibunuh saja, ada kira-kira ratusan orang dia bunuh, kejem orang tuh. Anaknya 5 gendeng. Kabar kampung itu saya dulu tinggal di kampung. Wah, kon matenya orang sekarang anaknya gendeng. Setelah bisa terjadi, bisa saudara. Penderitaan karena bentuk teguran Allah. Tapi bukan harus saudara. Bukan harus, terkadang penderitaan itu dari Allah menimbulkan iman juga bisa saudara. Seperti penderitaan sekarang ada COVID saudara. Kenapa Tuhan memberikan COVID saudara? Itu juga dari bentuk imannya saudara. Seperti saya kena COVID sini. Semua tutup. Bisnis saya tutup semua. Apakah saya diuji oleh Tuhan? Iman saya bertumbuh apa enggak? Seperti saya berarti makin tumbuh, makin enggak, makin betul-betul yakin pada Tuhan. Atau makin mundur, atau makin maju. Itu diuji oleh suatu keadaan. Atau kadang-kadang penderitaan itu boleh dialami untuk menolong orang lain. Seperti yang saya katakan, ada di Malang itu, suami istrinya melahirkan anak, anaknya meninggal, dipapak sama suaminya meninggal, terus gendeng itu. Dua-dua pada waktu 1 hari meninggal. Tapi apa yang Tuhan lakukan setelah dia mengalami satu waktu jelas sekarang dia menjadi konselor yang hebat, saudara. Ada banyak orang berbondong-bondong tanpa dia minta nasihat. Kenapa terjadi? Kenapa? Karena dia mengalami itu. Orang yang mengalami kebangkrutan mempunyai antisipasi pada orang yang mengalami kebangkrutan pada saat dia konseling. Kalau dia mengalami sendiri, itu menasihati orang itu enak, saudara. Karena dia mengalami sendiri, saudara. Itu masuk kepada penderitaan, saudara. Setelah kita lihat pada Yohanes 9:18-23, saudara. Saudara, kepercayaan orang Yahudi zaman dulu, ini sekali lagi saya bicara kepercayaan. Di dalam tradisi Yahudi zaman dulu, orang yang menyembuhkan orang buta sejak lahir itu pasti dari Tuhan. Itu kepercayaan orang Yahudi. Seperti maksud saya, zaman dulu orang Yahudi punya kepercayaan. Orang ini buta sejak lahir buta. Kalau ada yang menyembuhkan orang ini sejak lahir, yang mengalami kebutaan, ini pasti Allah. Dan pada waktu Yesus menyembuhkan, pada waktu orang-orang Yahudi ahli Taurat melihat bahwa Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir, waduh kagetnya luar biasa tuh. Ini Yesus Allah. Dia tahu secara logika akal, secara ilmu pengetahuan, secara hukum Taurat dia tahu bahwa Yesus itu Allah. Karena hukum Taurat mengatakan yang menyembuhkan orang buta sejak lahir itu Allah. Dan Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus adalah Allah. Tetapi ini tidak boleh dilakukan oleh orang ahli Taurat, marah kalau mengatakan Yesus sebagai Allah. Makanya itu dia manggil orang tuanya, manggil anaknya, dikasih pertanyaan yang sulit-sulit. Apa memang betul menyembuhkan Yesus? Anaknya betul, ya betul. Saya nggak tahu itu Allah apa enggak, yang penting saya sembuh, katanya anaknya. Orang tuanya dipanggil juga, tanya anak sudah dewasa. Dikatakan anaknya sudah umur 42, kan sudah dewasa. Kecuali umur 5 tahun, ini umur sudah dewasa. Sehingga ahli-ahli Taurat nggak ada dasar untuk tidak mengakui bahwa Yesus Allah. Tapi karena ketegar-tengkukan kepada orang ahli Taurat sudah dipanggil Yesus dengan tujuan Yesus melanggar hari Sabat. Ini kritikan pada orang Yahudi itu. Kalau orang Yahudi bisa disadarkan bahwa ini Yesus adalah Allah karena dia menyembuhkan orang buta sejak lahir. Di dalam hukum Taurat, orang yang menyembuhkan buta adalah Allah. Dan Yesus menyembuhkan, dia kenapa tidak mengaku Yesus Allah? Karena dia merasa gengsi. Dia tidak mau Yesus sebagai Allah. Karena dia anggap Allah itu Allah yang begitu hebat. Ngapain saya punya Allah anaknya tukang kayu? Ngapain saya punya Allah yang lahirnya di palungan? Ngapain saya punya Allah yang rupanya dikatakan Yesaya 53 gak ganteng, katakan elek, bahkan dikatakan rupa pun tidak dipandang orang.
Bayangkan Yesus dikatakan kalau pelukis itu begitu ganteng itu saya anggap salah. Kan Yesus katakan rupa pun nggak dipandang orang loh. Bayangkan rupa pun tidak dipandang orang. Berarti elek ya, pasti elek. Kalau ayu atau ganteng pasti orang lihat, so. Ayu nih, oh ganteng elek, pasti dipandang. Elek gak dipandang di orang loh. Digeletak apa? Itu Yesus. Tuh. Dan orang Taurat gak mau Yesus sebagai Allah karena dia bertentangan dengan imajinasi pada ahli-ahli Taurat bahwa Allah itu hebat, punya kuasa hebat, bisa menghancurkan Romawi, bisa menyembuhkan banyak hal. Dan ini tidak mau orang-orang Taurat mengatakan Yesus Allah. Sehingga dia memanipulasi Yesus bukan diadili masalah penyembuhan, tapi diadili kenapa di hari Sabat menyembuhkan orang sakit. Jadi itu bantah Tuhan Yesus. Dan Allah tidak bisa apa-apa. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta dengan cara yang aneh, dia mengambil meludahi tanah, diaduk-aduk tanahnya, langsung dimasukkan di mana, di matanya, dioles-oles matanya, langsung dia disuruh cuci di Siloam, langsung mengalami kesembuhan secara total. Ini yang saya katakan inner healing, sembuh tanpa proses. Di dalam Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan menyatakan kesembuhan, dia pasti tidak ada proses. Dan ini dilakukan, cara ini dilakukan hanya untuk orang buta yang sejelas itu. Jangan ditiru-tiru. Sekali lagi saya menjumpai hamba Tuhan secara mata, secara kasar mata menjumpai ada seorang hamba Tuhan menyembuhkan seseorang dengan cara seperti ini. Coba pada waktu saya bertanya pada pendeta itu, saya tidak dulu seberapa ngerti firman Tuhan. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta menyembuhkan orang bukan sembuh total, tapi caranya itu seperti Yesus. Dia meludah di tanah, tanya diaduk-aduk sama tangannya, langsung ditempelkan di matanya. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh matanya. Saya tanya pada waktu saya belum mengerti firman Tuhan secara lebih serius. Waktu saya baru bertobat, saya sudah mengalami hal yang aneh-aneh. Loh, Pak Pendeta bilang, Pak Liman nggak tahu. Yesusnya bukan melalui tanah dan ludah langsung ditempelkan di matanya. Loh, kita juga menyembuhkan seperti itu. Loh. Oh, saya ngomong, ya. Saya nggak ngerti. Tapi begitu saya mengerti firman Tuhan, mengerti sejarah Alkitab, nggak bisa hamba Tuhan meniru cara Tuhan Yesus. Firman ini caranya hanya berlaku untuk orang yang buta sejak lahir dan tidak boleh ditiru dengan cara-cara seperti itu. Itu kadang-kadang orang-orang hamba-hamba Tuhan itu niru-niru Yesus yang cara-cara. Kenapa Tuhan nggak ditiru yang aneh-aneh? Saya kenapa kalau saudara meniru Yesus, kenapa saudara gondrong sekali? Waktu dikatakan Yesus gondrong rambutnya, ayo gondrong sekali tiru Yesus. Kok tidak mau tiru Yesus? Kok cuma cara menyembuhkan ditiru? Rambutnya kok tidak ditiru? Alkitab mengatakan Yesus tidak pernah mandi. Cuma 1 kali mandi di Yohanes Pembaptis. Tidak pernah dikatakan Yesus mandi. Coba Yesus tidak mandi, coba tidak semua mandi. Saudara, ada hal-hal yang tidak perlu saudara tiru, saudara. Tidak perlu saudara tahu. Dan Alkitab tidak semuanya diungkapkan, saudara. Sehingga pada waktu hamba Tuhan itu melakukan sesuatu, seperti katakan saya tadi, di dalam pendaraan, jubahnya dijama pun, sapu tangan, pendeta pakai sapu tangan, asal sapu tangannya dijama. Sesuatu yang tidak boleh ditiru. Tapi hamba Tuhan banyak melakukan seperti itu. Sebagai akhir khotbah, saudara. Sebagai kesimpulan khotbah, ada 3 orang terabaikan, yaitu 2 perempuan, 1 Sakius, 1 orang buta yang sejak lahir. 3 ini orang yang terabaikan sama sekali, tapi 3 dijamah oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menabrak semua hukum-hukum Taurat yang tidak boleh menjamah, dia jamah. Tidak boleh berkumpul, dia berkumpul. Demi untuk kasihnya kepada banyak orang. Saudara, dalam kesimpulan khotbah, jangan pernah menganggap diri saudara itu tinggalkan Tuhan. Jangan pernah menganggap kalau saudara menghadapi masalah, Tuhan itu tidak pernah menolong. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu saudara. Jangan pernah punya anggapan, aduh sudahlah saya demikian, tidak mungkin saya pendarahan 12 tahun, tidak ada menyembuhkan. Saya sudah miskin berapa puluh tahun, sudahlah, tidak kira saya berubah nasib. Saya gini terus, dari kontrak ke kontrak, tidak mungkin saya punya rumah. Sering kalau mengeluh, aduh tidak mungkin aku sakit, tidak bisa sembuhkan. Kemarin saya zoom dengan beberapa gereja, ada orang penyakit kanker. Dia penyakit kanker, adiknya juga kena penyakit usus buntu. Dia bicara sama saya melalui Zoom, Pak Liman, kenapa ya kok gini keluarga saya? Saya punya anak, orang tua saya punya anak 2 laki-laki, dua-dua sakit. Sakitnya tidak main-main, sakitnya berat sekali. Satunya pakai oksigen, satunya kanker. Apakah Tuhan itu gini Pak Liman? Biarno saya demikian.
Apakah Tuhan itu tidak berlaku adil sih? Kok aku diginikan? Saya pakai ayat ini, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Memang waktu Tuhan kadang-kadang beda dengan waktu kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan di tengah-tengah situasi, kondisi apapun, jangan pernah mundur. Jangan pernah menyerah. Saya katakan kemarin pada Zoom, ada orang yang sakit itu tetap semangat. Tetap berdoa pada Tuhan. Diberi atau tidak diberi, itu iman. Yang kuat buat terserah pada Tuhan. Diberi kesembuhan, terima kasih Tuhan. Dan pada waktu saudara sakit, ungkapkan pada Tuhan, Tuhan ini aku sakit. Aku perlu uang, aku perlu obat. Ungkapkan pada Tuhan apa adanya, Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Asal saudara sepenuhnya berserah pada Tuhan, saudara tidak boleh mengatur Tuhan. Tapi saudara harus diatur oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadikan suatu kekuatan bagi saudara yang terabaikan. Jangan sampai merasa saudara terabaikan. Tuhan melihat saudara adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara adalah biji mata Tuhan. Yang saudara jaga demikian rupa, tidak mungkin satu hal yang jelek menimpa saudara. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita berdoa dulu untuk firman Tuhannya, setelah itu baru kita tanya jawab, saudara, supaya firman ini bisa masuk, saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur kamu bisa selesai bicara kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan selalu memperhatikan orang-orang yang terabaikan. Orang perempuan, 2 perempuan yang sakit, yang satu sakit, yang satu pendarahan. Bagaimana Sakyus engkau ubahkan menjadi anak Tuhan yang cinta pada Tuhan, ada perubahan-perubahan positif. Yang ketiga, bagaimana orang buta sejak lahir kau sembuhkan, sehingga betul-betul Taurat tidak bisa bicara apa-apa. Yang betul-betul dibuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tuhan, biarlah firman Tuhan menancap pada hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menambah pengetahuan firman Tuhan lebih jelas. Sejarah-sejarah kita pelajari dengan serius, sehingga hamba tidak salah menafsirkan. Setiap kata-kata kami itu akan betul-betul kebenaran dari Alkitab. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran setiap anak Tuhan. Dan sebentar juga kami ada tanya jawab Tuhan, kuasai kami, kuasai bertanya, kuasai menjawab. Semuanya kami lakukan berdasarkan Alkitab, bukan dengan kepandaian hamba sendiri. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Silakan, ada yang mau bertanya? Pastor Stevi, selamat malam. Malam, Bu Lydia. Saya mendengarkan buku. Terima kasih. Silakan Pastor, mungkin ada yang mau. Oh, Stevi yang kemarin khotbah itu ya? Iya. Oh, malam Pak Stevi. Malam Pak Liman. Ya, lanjut dulu Pak. Ya, silakan Pak. Ada pertanyaan, atau penambahan Pak Stevi? Bisa nambahi atau bisa ada pertanyaan, bisa ada kesaksian, bisa menambah pengetahuan. Saya tertarik tadi Pak Liman dengan di Markus 5 ayat 21 sampai 43 tadi. Suara saya jelas ya Pak ya? Jelas Pak. Ya, oke. Nah, tadi saya lihat ada sesuatu yang menarik di sana, di mana Tuhan Yesus itu dia menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan 12 tahun, kemudian dia membangkitkan anak Yairus yang juga berumur 12 tahun. Jadi kita tidak perlu cari tahu misteri angka 12-nya ya, tapi yang mau kita lihat adalah di sini saya mendapatkan ada 2 pesan yang disampaikan di Markus 5:21 ini, bahwa yang pertama adalah tentang wanita yang mengalami pendarahan itu disembuhkan. Seolah-olah kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak tahu bahwa ada wanita yang mengalami pendarahan terus menjamah jubahnya dan pendarahannya sembuh. Tapi saya punya satu keyakinan, sebenarnya Tuhan Yesus tahu. Karena saya percaya dia punya hikmat marifat, itu dia bisa mengetahui ya bahwa sebenarnya memang dia akan menemui seorang wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, namun dia tidak mau langsung menunjuk orangnya. Jadi seolah-olah dia sengaja supaya wanita itu sendiri
dengan imannya, karena pemberitaan tentang kebaikan hati Tuhan Yesus menyembuhkan kan sudah tersiar kemana-mana. Jadi dia sengaja supaya wanita itu sendiri dengan imannya menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Lalu kan di sana ada kalimat seolah-olah Tuhan Yesus menatap ke sekeliling, ya kan? Siapa yang menjamah jubah saya? Nah, itu bukan berarti Tuhan Yesus tidak tahu. Dia hanya ingin bahwa perempuan yang sudah menerima mujizatnya ini berani bersaksi. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian, maka tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa wanita itu pendarahan dan sudah sembuh. Nah, banyak sekali di antara kita yang mengalami mujizat tapi tidak berani bersaksi. Ya ada juga kita misalnya didoakan oleh seorang hamba Tuhan dan dia sembuh, tapi dia nggak pernah bersaksi bahwa dia sembuh. Nah, Tuhan tidak mau yang seperti begitu. Jadi wanita ini sudah disembuhkan dan Tuhan katakan siapa yang menjamah jubah saya ini, supaya wanita itu di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu dia berani bersaksi bahwa dia sudah sembuh. Itu yang satu. Yang kedua, anak Yairus yang dibangkit, kenapa Tuhan Yesus tidak mau orang berbondong-bondong rame-rame atau masuk ke dalam kamarnya, atau Tuhan Yesus mau mau tunjukkan dia punya kuasa, bisa saja kan dia suruh orang tuanya Yairus, keluarkan anakmu, letakkan di depan halaman ini, mari kita sama-sama lihat saya akan bangkitkan anak Yairus ini. Nah, Tuhan tidak melakukan itu, ya, karena Tuhan juga tidak mau pamer. Nah, ini seperti yang tadi Pak Liman Handoko ada sampaikan, kita kadang-kadang menjumpai hamba Tuhan yang suka ini memamerkan kuasa-kuasa seperti begitu. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita enggak semuanya harus dipamerkan. Seperti saya bangga dengan Tuhan Yesus, dia enggak sombong ya. Waktu dia menyembuhkan perempuan yang berdarah ini, dia membiarkan perempuan itu sendiri yang menjamah. Ya, jadi dia tidak bilang, ayo mari siapa yang sakit, maju ke depan, saya tumpang tangan sembuh. Nah, ini kan seringkali diadakan teman-teman kita yang pelayanan, bukan saya anti ya, tapi kita belajar Tuhan Yesus tidak melakukan begitu. Nggak mengatakan, ayo yang mau didoakan maju ke depan, kumpul di sini, yang barisan kiri, yang barisan kanan, kan? Nggak ada seperti begitu. Nah, jadi perempuan ini sendiri yang datang ke Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyembuhkannya. Lalu Tuhan ingin dia tuh bersaksi. Padahal kalau Tuhan langsung tunjukkan, bisa juga, kamu kan sudah menjamah saya, bisa, tapi dia ingin orang ini inisiatifnya sendiri, ya, mengakui di depan khalayak ramai bahwa dia sudah terima kesembuhan dari Tuhan Yesus, sudah 12 tahun, sudah habis harta saya, ke tabib, ke dukun, segala macam, sudah enggak bisa sembuhkan. Ya, artinya dia mau bersaksi kepada khalayak ramai itu bahwa hanya Yesus satu-satunya tabib yang ajaib. Nah, itu pesan yang Tuhan Yesus bungkus dengan baik di cerita itu, sehingga dia tidak terkesan sombong. Biarkan perempuan itu sendiri saja yang menceritakan ke semua orang apa yang sudah dia alami, dia sudah habis berapa banyak, tapi sia-sia bahwa hanya Yesus satu-satunya sang tabib yang ajaib, penyembuh yang ajaib itu. Nah, lalu yang kedua tadi, yang anak Yairus itu, kenapa Tuhan Yesus tidak mau mendemonstrasikan ke begitu banyak orang, tapi hanya kepada murid-muridnya saja. Hanya 3 orang murid yang dia panggil, ayo kita masuk ke dalam kamar, lalu dia lakukan kuasanya dan membangkitkan kembali anak Yairus itu. Nah, ini mengajarkan kepada saya, dan juga mungkin saya harap kita semua bisa memahami kenapa Tuhan tidak mau melakukan hal itu. Ini ada satu pesan di mana Tuhan ingin menyampaikan bahwa ada hal-hal yang sudah menurut manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan bisa lakukan. Nah, ini pesan ini lebih spesial ditujukan kepada para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, bukan kepada secara umum. Karena para hamba Tuhan itu diberi beban, diberi tanggung jawab, ya, untuk punya hati
kepada jiwa-jiwa. Nah, semalam saya ada sempat waktu di sharing saya sempatkan bahwa ingat kisah Lazarus yang sudah meninggal 4 hari itu. Nah, itu Tuhan Yesus sengaja tunda 2 hari dulu sebelum dia berangkat. Ya, 2 hari dia tunda, lalu setelah dia sampai ke sana ternyata sudah 4 hari dikubur di dalam gua. Nah, secara dunia itu sudah tidak mungkin lagi. Organ tubuh sudah hancur, sudah rusak, jadi tidak mungkin lagi orang itu bisa sembuh. Orang mati suri sebentar saja kan nggak sampai berhari-hari begitu. Nah, tapi ini sudah hancur, nggak bisa apa-apa lagi. Tuhan Yesus bisa hidupkan kembali. Nah, ini kenapa kok bisa begitu? Karena Tuhan Yesus sendiri tergugah hatinya oleh kasihnya Maria dan Marta. Kita lihat begitu dalamnya kasih Marta dan Maria terhadap saudaranya Lazarus itu. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat betapa dalamnya kasihnya Maria dan Marta, Tuhan Yesus sendiri juga sampai menangis. Nah, inilah yang kita harus pelajari. Apakah ada hati seorang Maria dan seorang Marta di para hamba Tuhan saat ini terhadap jiwa-jiwa yang seolah-olah quote unquote ya tidak mungkin lagi diselamatkan. Nah, kadang kita mungkin mengatakan, aduh dia itu sudah murtad, tidak mungkin lagi berbalik lah. Dia sudah jahat sejahatnya, itu pasti binasa. Ya, nah masalahnya sekarang kan, apakah ada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang terdekatnya yang punya hati seperti Maria dan Marta, sungguh-sungguh mendoakan, sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Nah, mungkin Tuhan punya cara lain melalui pengalaman hidup atas orang itu yang lain, melalui pelayanan dari orang-orang lain terhadap orang yang kita kasihi. Tuhan bisa mengubahnya kembali. Jadi menurut ukuran dunia sudah mustahil, tidak mungkin lagi. Tapi menurut Tuhan itu bisa. Asal ada orang-orang yang sungguh-sungguh mau mendoakan. Ya seperti Maria dan Marta itu. Ini ada satu ilustrasi pada kita. Nah, Yairus anaknya dibangkitkan kembali. Tuhan ingin memberi contoh kepada murid-muridnya bahwa tidak ada yang mustahil. Ya, orang yang sudah mati pun dia bisa bangkit kembali. Jadi memang ini kan ada figuratif dan juga ada makna-makna yang lain. Tetapi ini kita bisa menggambarkan bahwa yang paling utama di dalam kehidupan kita adalah memang iman. Itu iman nggak bisa tawar-tawar lagi. Ya, jadi tanpa iman kita nggak mungkin bisa percaya. Karena iman itu kan sesuatu yang belum kita lihat, tapi kita percaya bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan Pak Liman Handoko tadi itu memang benar mengajarkan kepada kita bahwa kita ini harus sungguh-sungguh beriman dalam keadaan apapun. Bahkan dalam pelayanan pun kita harus percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang bekerja. Sama seperti hari ini, apa yang disampaikan oleh Pak Liman Handoko, firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi bagi setiap kita yang kita lakukan hari-hari ini adalah jangan sampai kita menjadi lemah oleh karena apapun persoalannya, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan menyembuhkan. Contoh yang paling bagus tadi sudah benar. Perempuan yang berdarah sudah habis-habisan. Itu adalah keadaan manusia zaman saat ini yang sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, tetapi masih ada jalan bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya, demikian juga orang yang sudah tidak punya harapan lagi, sama. Jadi dua hal yang sama yang diajarkan. Perempuan yang berdarah sudah habis-habisan. Yairus anaknya sudah mati, tidak ada harapan lagi. Tetapi oleh kuasa Tuhan Yesus, oleh kebaikan kemurahan Tuhan Yesus, itu bisa dipulihkan dan dibangkitkan kembali. Ya, yang paling penting adalah di sini adalah bagaimana kita bersikap dan menanggapi apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan. Yesus tidak pernah sombong, dia selalu rendah hati. Dia tidak mau show of force, ya, terlalu berlebih-lebihan. Itu dia mengajarkan kepada semua kita hamba-hamba Tuhan. Kalau Tuhan ingin menyembuhkan, Tuhan pasti sembuhkan. Tapi kita tidak bisa mengatakan, oh
Tuhan tidak mau menyembuhkan. Tuhan tidak pernah mengatakan dia tidak mau menyembuhkan seseorang. Yang ada adalah apakah ada hati Maria dan Marta yang sungguh-sungguh menggumuli, ya, mengasihi, menangisi jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang tersesat itu. Pasti ada jalan. Selagi nafas kehidupan ini masih ada, ya, tidak ada yang mustahil. Kalau sudah tidak ada lagi nafas, ya, secara kehidupan kita ini, kalau misalnya sudah meninggal, ya, kita juga tidak bisa berharap terlalu apalagi, karena kita tidak bisa mengatakan, oh, Tuhan Yesus kan bisa membangkitkan orang mati seperti yang di Alkitab itu. Ya, betul. Tuhan Yesus di Alkitab membangkitkan orang mati. Jadi kita tidak bisa paksakan bahwa hari-hari ini harus mujizatnya seperti begitu. Ya kan? Saya pernah melihat satu video yang dari Afrika atau dari mana tuh, mungkin Bapak Ibu pernah lihat tuh, ada pendeta yang menghidupkan orang yang sudah mati, sudah di dalam peti mati, ya, orang negro sih, orang kulit hitam. Ya, rame, jemaatnya rame, ya kan, peti matinya pun warna putih, orangnya yang mati udah pakai jas, ya kan, dia doakan, dibuka petinya, bangun dia. Nah, saya pikir ini luar biasa nih, dia punya sandiwara dramatikalnya begitu luar biasa. Nah, tapi akibat daripada itu, pendeta ini kaya raya. Jadi banyak orang yang menjadi percaya. Jadi banyak orang yang menjadi percaya bahwa dia punya kuasa. Tapi ternyata yang dia lakukan itu ya cuma sekali itu doang. Ya, tapi betul-betul luar biasa penipuan seperti begini. Jadi bukan seperti begitu ya. Jadi Tuhan tidak mendemonstrasikan, sengaja mendemonstrasikan kuasanya. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita sebagai hamba, setiap kita yang percaya dan ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya kan. Jadi betul ya, jadi kita nggak bisa seperti apa yang ditulis di Alkitab terus kita praktekkan seperti begitu. Jadi Pak Liman mengatakan dulu pernah bertemu dengan hamba Tuhan yang menyembuhkan orang yang sakit mata dengan tanah dan diludah-ludahin begitu. Kita nggak bisa harus ikut seperti begitu lagi. Ya, kita harus percaya Tuhan punya begitu banyak cara sebenarnya untuk penyembuhan. Bukan harus berpatok kepada apa yang ada di Alkitab. Jubahnya dikipas-kipas, ya kan? Waduh, itu luar biasa tuh orang yang sampai pemahaman begitu. Tapi bersyukurlah ya, kita hari-hari ini kita semakin kritis ya. Kita hari ini semakin bisa mengakses begitu banyak informasi. Ya, kita bisa memilah-milah, kita bisa mengkaji, ya, sambil kita berdoa Roh Kudus supaya kita ini diberikan hikmat untuk membeda-bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kita tidak bulat-bulat lagi menerima. Kalau dulu kita begitu beribadah di satu gereja, apa yang diajarkan oleh gembala sidangnya itu udah kita terima habis-habisan. Kita nggak pernah mau membandingkan dengan pengajaran lain. Kita malah sangat militan dengan apa yang sudah diajarkan kepada kita. Nah, sekarang zaman pandemi ini kita bisa bebas, apalagi internet, YouTube, semua kita bisa mengakses. Kita bisa tahu, oh ternyata pengajaran ini benar, pengajaran ini kok seperti ini kok nggak benar ya. Nah, ini benar, bagus sekali. Ya, hari-hari terakhir ini banyak keluar nabi-nabi palsu, ya, pengajar-pengajar palsu yang tidak alkitabiah. Jadi kita juga harus hati-hati. Bagus seperti hari ini ada Bible study sehingga kita semua ini tetap ada guidance-nya, tidak keluar dari koridor. Ya, apa yang disampaikan Pak Liman Handoko ini adalah suatu pagar untuk kita agar kita juga jangan sampai kita tidak mengerti bahwasanya kita harus berpedoman pada kebenaran Alkitab seperti yang disampaikan. Mungkin dari saya itu saja, Pak Liman Handoko. Terima kasih, Tuhan berkati, Pak. Nah, saya tambahkan sedikit, Pak, ya. Pak bilang tadi seolah Tuhan tidak mau tahu karena sampai tanya, Pak. Saya bilang semua kejadian detail demi detail ada di juga kuasa Tuhan. Pasti Tuhan tahu. Tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Itu bahasa teologinya antropowisme, Pak. Antropowisme seolah dipandang sudut manusia. Dan kita mengatakan Tuhan menyesal. Itu dipandang sudut manusia dia menyesal. Tapi dipandang sudut Tuhan, teosentris, Tuhan nggak pernah menyesal, Pak. Tuhan kok menyesal?
Nek kita ini bisa menyesal, Pak. Aduh, salah pilih, Rek. Salah pegawai, salah pilih itu saya, Pak. Tapi Tuhan nggak mungkin salah pilih, Pak. Dia pasti tahu pada waktu ada jadi jamaah cobanya, dia tahu. Tapi kenapa dia tanya? Itulah tanggung jawab manusia, Pak. Kita tidak bisa meninggalkan tanggung jawab manusia. Bahwa dia bersaksi, itu puji Tuhan. Bahwa dia sendiri. Dan Jarius, kenapa kok tidak sama di-sharekan semua lain? Dia mengatakan 10 orang kusta disembuhkan, 1 orang cuma balik, cuma 1, Pak. Kebetulan amblas semua, Pak. Berarti mujizat itu bukan hal yang penting. Mujizat itu hal perantara itu pengajaran. Untuk terima Yesus itu paling penting, terima Yesus. Apa saudara menghargai gift, hadiah atau giver? Nah, seringkali orang menghargai gift daripada giver. Tapi kalau kita anak Tuhan yang sungguh-sungguh, kita harus menghargai giver daripada gift. Ngerti maksud? Hadiah atau pemberi. Kita seringkali menghargai pemberiannya Tuhan, tapi seringkali tidak menghargai Tuhan yang memberi. Nah, itu bedanya, Pak. Seringkali kita, waduh, kita terima mujizat-mujizat amblas, nggak tahu apa-apa, sudah sembuh, sudah keplas. Teman saya, Tuhan coba saya punya pacar. Ini contoh, Pak. Saya punya pacar, Pak Liman, sudah tua, Kak. Nggak punya pacar. Kalau punya, tak doa sama saya. Saya punya pacar, Pak Steve. 2 bulan lagi. Saya punya pacar, dia menikmati pemberian pacar itu. Dia nggak ke gereja lagi, sir-sir sama pacarnya, lupa gereja, Pak. Itu tidak gitu, Pak. Seringkali kalau kayak gitu, ini sungguh terjadi nih, Pak. Ini satu tim sama saya. Dia perempuan agak umur 32, kakak. Tengah-tengah tua, bingung. Saya kok tidak dapat jodoh-jodoh, Pak Liman. Umur saya sudah mulai 30 kan bingung-bingung. Tak doa ada 30 punya pacar, Pak. 30, waduh, kalau dia bisa belum janji sama saya. Pak Liman, kalau saya punya pacar, tak ajak pacar saya pelayanan. Saya akan melayani Tuhan dengan lebih semangat lagi. Sudah punya pacar, amblas, Pak. Bukan di pelayanan, di retes. Forget it. Ya, seringkali kita modelnya seperti itu, Pak Hari. Betul. Setelah kita dapat hadiah dari Tuhan, kita lupa pemberi hadiah itu siapa. Iya. Gitu loh. Dan itu yang diterapkan oleh Abraham. Pada waktu dia diberikan Ishak, pada waktu Ishak diminta sama Tuhan untuk disembelih, dikasih itu sama Abraham. Abraham tahu tidak ada artinya Ishak, yang berarti itu Tuhan. Nah, itu seringkali kita tidak menghargai Tuhan. Seringkali cuma mujizat kita terima terus. Tuhan berikan keuangan, Tuhan berikan kesembuhan. Tapi nek suruh melayani, oh nanti dulu. Itu kurang ajar. Nah, itu kurang ajar, Pak. Coba kepingin, Pak Hari mana uangnya? Disuruh ngesum nggak mau, disuruh gini nggak mau, itu kurang ajar, Pak. Jadi cuma mau duitnya tok tapi nggak mau kerjanya. Itu banyak orang seperti itu, Pak, modelnya. Yang kedua yang pasti bilang, apa orang-orang kadang-kadang hamba Tuhan tuh mikir, aduh orang ini sudah ada bocel, ada terima Tuhan karena sudah jahatnya luar biasa. Justru yang pasti kalau lihat khotbah saya minggu yang lalu, saya katakan seorang dokter itu perlu orang sakit, Pak, bukan perlu sehat yang perlu dokter, Pak. Orang sakit yang perlu dokter. Betul. Dan Yesus datang bukan untuk orang benar, untuk orang yang berdosa. Justru Tuhan cari orang model-model demikian, Pak. Di dalam doktrin ini Bob mengatakan unlimited, unconditional election. Jadi pada waktu Tuhan memilih saudara, Tuhan itu tidak pandang bulu apa latar belakang saudara. Contoh seperti saya katakan secara jujur. Saya ini siapa sih sampai dipilih Tuhan jadi hamba Tuhan? Kalau dipandang sudut saya, tidak ada apa-apanya saya ini, Pak. Saya ini orang kurang ajar, Pak. Katakan bahasa kasarnya, bahasa Surabaya itu bajingan lah. Katakan penipu, bisnisnya kotor. Itu memang saya akui, Pak, bisnisnya kotor luar biasa. Nggak benci sama kekristenan. Pada waktu saya melamar istri saya, Pak, satu syarat, saya masih ingat, Pak. Saya tidak mau jadi Kristen. Saya bilang gitu, Pak. Nyonya saya sudah kasih saya statement. Saya tidak mau jadi Kristen. Kalau kamu tidak mau, ya sudah, tidak usah kawin. Aku sudah bilang statement gitu, Pak. Hingga pada waktu orang tua saya ngelamar nyonya saya itu, orang tua saya kasih tahu ya sama keluarganya nyonya saya. Pak Liman tidak mau jadi Kristen. Kalau mau, oke, gak mau buyar. Nah, itu teguh saya, Pak. Itu teguh, Pak. Lah kok mau sih nyonya, Pak? Kok si gobloknya mau sama saya? Itu nggak ngerti, Pak. Kok mau gitu loh. Apa sama saya kok sampai mau? Ada rahasia, Pak Liman. Fefet. Rahasia. Fefet. Konset. Tahu dulu. Foto sama nyonya saya. Dan nyonya saya tidak elek, lu ayu, saya elek. Lu kok mau gitu? Kok saya itu tegas, syaratnya tegas, dia Kristen sejak lahir, Kristen turunan. Semua mama papanya aktif di gereja. Pada waktu saya mengatakan itu, saya tidak mau jadi Kristen. Itu satu syarat, cuma syarat satu toh.
Kalau you oke saya Kristen jalan. Akunya ya sudah setuju jalan. Awalnya mas siangnya pergi di gereja, sorenya pergi ke lenteng. Nah, itu. Tapi saya sekarang dipilih Tuhan, jadi anak Tuhan, serius sekarang. Saya tidak akan mundur dari Tuhan. Karena saya tahu kekristenan ada satu kemanisan yang luar biasa. Saya punya jaminan keselamatan. Di mana tidak ada satu agama pun menjamin keselamatan kecuali Kristus. Itu bagi saya harga mati, Pak. Tinggal saya terapkan pada anak saya sekarang, saya terapkan. Kamu kalau dapat jodoh, harus saudara seiman. Pak saudara seiman, nggak peduli, nggak usah kawin. Aku bilang gitu, Pak. Harus saudara seiman. Salah cuma satu. Saya bilang sama anak saya, nggak peduli elek, nggak peduli soge, nggak peduli kaya, nggak peduli aku. Yang penting satu seiman. Itu syarat saya. Dulu syarat saya gitu. Sekarang sama anak saya, kamu cari jodoh sakarepmu. Elek gak elek, soge gak soge, sangat pokok satu iman. Itu bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan yang tidak pernah dilakukan oleh agama lain. Itu saya, Pak. Maka itu harus setelah saya dipilih oleh Tuhan, kondisi saya seperti itu, saya berhutang budi sama Tuhan itu sangat banyak, luar biasa. Tinggal saya pada waktu saya hidup seperti ini, saya harus meluangkan seluruh hidup saya untuk Tuhan. Tenaga, pikiran, waktu, keuangan untuk Tuhan. Itu pasti cerita saya, Pak. Kalau panjang ceritanya 2 jam nanti. Ya, Itu cerita saya. Seperti maksud saya. Ya, bahwa Pak. orang justru bobrok dipilih sama Tuhan. Bukan orang sehat dipilih Tuhan, Pak. Itu kejadian, Pak. Ya. Pak Itu yang Liman, maksud saya. ya, Pak Liman dengar suara saya, Pak? Iya, dengar. Ya, saya punya satu keyakinan bahwa setiap kita itu ada orang yang mendoakan kita. Ya, mungkin Pak Liman dulu sebelum terima Tuhan Yesus sama seperti saya, ya kan? Kita tidak pernah tahu kenapa kita bisa menerima Tuhan Yesus. Padahal mungkin dulu kita begitu fanatik dengan ajaran agama kita yang lama. Tapi kita tidak tahu bagaimana kenapa tiba-tiba kita bisa berubah. Ya. Saya punya satu keyakinan ada seseorang yang mendoakan kita, yang membawa nama kita di dalam doanya. Dan kita tidak tahu itu siapa, kapan, tapi saya percaya doa orang itu didengar Tuhan. Nah, orang itu sendiri pun kadang-kadang tidak tahu bahwa kita sudah menjadi Kristen. Mungkin dia sudah lama tidak ketemu dengan kita. Karena saya pernah mengalami seperti begitu. Ya, saya pernah mengalami begitu. Saya pernah mendoakan seseorang, kemudian lama tidak ketemu. Dan terakhir ini setelah hampir puluhan tahun ketemu, saya dengar dari orang lain bahwa dia sudah terima Tuhan Yesus. Dan saya masih ingat, saya pernah membawakan orang itu dalam doa. Mungkin hanya 1-2 kali, tetapi itu Tuhan terima. Tapi tidak terlaksana pada saat itu. Setelah 10 tahun lebih, baru ternyata Tuhan bisa mengubah dengan cara yang lain, dengan pelayanan orang lain. Nah, itu sama. Jadi Pak Liman, saya juga bukan dari orang tua Kristen. Ya, jadi saya percaya Tuhan itu ya sudah lama juga saya dengan agama yang dulu. Ya tahun 90-an saya terima Tuhan Yesus. Nah, saya pernah cerita semalam itu yang memperkenalkan, yang membuka jalan untuk saya terima Tuhan Yesus itu malah orang Hindu. Orang dari agama Hindu. Setelah saya terima Tuhan Yesus, lalu saya tinggalkan Bali, beberapa tahun kemudian saya baru mengetahui orang Hindu itu malah sudah jadi pengerja panatua di gereja itu. Nah, dia melayani dengan luar biasa, tapi sekarang dia sudah dipanggil Tuhan. Yang saya maksud ini, Pak Sud. Yang saya maksud jangan ambil resiko. Ya. Nah, nyonya saya kok ngambil resiko. Ya kalau saya jadi tobat, kalau nggak tobat mati dia. Dia ngambil resiko, Pak. Dan saya nggak mau ngambil resiko dengan saya, Pak. Iya, Pak. Ya, umpamanya saya nggak bertobat, saya jadi biksu, mati nyonya saya. Dan saya nggak mau resiko sama anak saya. Makanya syaratnya sama anak saya harus seiman. Nggak resiko. Ya kalau jadi Kristen, nggak jadi Kristen, mati anak saya. Itu nggak mau resiko, Pak. Syaratnya cuma itu, Pak. Itu pasti maksud saya. Oh my God. Tidak resiko, ya.
kita nggak tahu resiko saya. Iya, nggak Di belakang orang atau orang saya nggak tahu, tapi nggak mau resiko saya. Itu resiko itu kan bisa di cover. Makanya anak saya sejak dini saya terus kasih pengajaran firman, terus debat sama saya habis-habisan, terus gitu, sehingga anak saya jadi pendeta satu. Untuk puji Tuhan di pendeta. Wah, lebih pintar dari saya, bukunya banyak sekali. Saya juga pandai dari dia, ambil buku dari dia semua. Saya kan tidak sekolah, Pak. Anak saya sekolah, tak pinjam buku nih sama saya. Ya 1 bulan tuh habis 1,5 juta untuk beli buku doa. Wah, bukunya, wah itu saya untung baca bukunya dia, sehingga saya memang pinter, Pak, memang ketularan. Karena saya baca buku, Pak, bukan karena saya pinter, karena saya baca buku. Dan saya pinter karena saya menang baca buku. Saya baca sejarahnya, nah Pak Hari nggak baca, nah, jadi ketahuan saya pinter, padahal nggak pinter, saya memang baca gitu. Pak Hari nggak baca, jadi ketahuannya pinter karena saya nggak pinter. Tapi kalah baca gitu, Pak. Itu, Pak. Ya fokusnya saya ya. Makanya itu anak Tuhan harus banyak belajar firman Tuhan, banyak belajar buku-buku. Nggak bisa ketinggalan kalau nggak baca buku-buku itu kembangnya, doktrin itu kembangnya luar biasa. Dan di situ saudara dituntut banyak belajar firman Tuhan, Pak Hari ya. Saya kasih tahu Steve, kalau saudara belajar firman Tuhan, tidak ada habis-habisnya. Sampai mati baru habis. Dalam, hidup dalam. Itu firman Tuhan. Kalau saudara belajar firman, belajar ekonomi, saya belajar ekonomi, belajar kedokteran, ya jantung ya gitu tak wis. Itu ekonomi ya gitu, tapi kalau firman Tuhan enggak berubah terus. Satu keadaan yang penuh dengan hidup. Satu ayat beda dengan ayat lain, sudah beda lagi, untuk tahun depan beda lagi. Itu Pak, makanya saya banyak belajar, Pak. Banyak belajar firman Tuhan. Dari situ kita punya bahan-bahan untuk bisa khotbah, bahan-bahan untuk bisa banyak sharing, bahan-bahan untuk banyak apologetik, macam-macam Pak di sana, Pak. Nah, itu kita sarankan di Zoom ini giat belajar firman Tuhan, giat untuk membaca buku. Di situ akan terjadi suatu pengetahuan-pengetahuan yang tidak mungkin, Pak. Yang tidak mungkin secara akal itu kok berat. Saya debat sama non-muslim, Pak. Ini saya fair, Pak. Saya tidak ada apa-apanya, Pak. Begitu ditutup semua, Pak. Satu ruangan ditutup semua. Saya cuma 2 orang. Itu muslim-muslim ada banyak 30 jenggot-jenggot mati. Waduh, saya pikir mati saya. Ini saya pikir ditutup semua, Pak. Pintu ditutup di hotel saya. Ditutup semua, tidak boleh panik. Yang saya hadapi jenggot-jenggot putih gitu, waduh gede, waduh kon. Aku kan 2, tapi kita minta hikmat dari Tuhan. Di situ keluar pikiran-pikiran yang saya tidak nyangka bisa keluar, Pak. Itu sih kita kuat. Nah, itu perlunya belajar firman ya gitu, Pak. Itu namanya apologetik. Berani mati. Saya berani mati ya wes, karena Tuhan mati untuk kita. Berani mati Tuhan. Saya bilang mati ya wes paling dikubur. Ada lagi yang bisa nambahin, pasti cukup bagus untuk menerima firman Tuhan. Ada tanya lagi? Ada yang bertanya, ada yang nyambung. Ibu Ana itu banyak pengalaman. Cukup Pak Steve ya. Ya. Kita akan masuk doa syafaat ya. Ya. Saya minta kesediaannya dari Pastor Stevi, saya berdoa syafaat. Bisa Pastor? Dengar suara saya kan Pastor ya? Dengar Ibu. Ya. Sama doa berkat semua Pak Steve aja. Doa berkat ya. Memang diborong. Doa syafaat untuk kita semua yang udah hadir dan kita berdoa untuk bangsa dan negara ya Pastor ya. Oke, ya. Ibu Kunti, naikkan 1 pujian. Kami di surga, kami kembali datang mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan kemurahan hati-Mu yang tidak terbayarkan oleh kami. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengajari kami melalui hamba-Mu, Bapak Firman Handoko. Engkau sudah menyingkapkan sebagian dari isi hati-Mu sehingga kami boleh menjadi mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berdoa biarlah urapan Roh Kudus, hikmat dari Tuhan senantiasa ada pada diri hamba-Mu ini. Berkati Pak Liman Handoko, berkati kehidupan rumah tangga, keluarganya, anak,
dan semua orang-orang yang dekat dengan hamba-Mu ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Usaha pekerjaan Tuhan buat berhasil yang beruntung. Perjalanan keluar masuk Engkau lindungi sertai. Kesehatan tubuh fisik jasmani Tuhan berikan senantiasa bagi hamba-Mu sekeluarga. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa bersyukur kami bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya bangsa ini di dalam tangan kasih Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini. Negeri Indonesia yang tercinta ini, dari Sabang sampai Merauke, seluruh kepulauan dan seluruh suku-suku yang ada di negeri kami ini, Tuhan biarlah mereka boleh mengenal kebenaran firman-Mu melalui hamba-hamba penginjil yang Tuhan utus, biarlah firman Tuhan boleh disampaikan kepada setiap suku-suku yang ada di provinsi-provinsi negeri kami ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah seluruh pemerintahan kami ini juga boleh mengalami jamahan daripada kuasa Tuhan, sehingga mereka juga boleh memiliki roh yang takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke daerah. Tuhan, semuanya Tuhan, mereka boleh takut akan Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus, biar negeri ini aman sentosa, senantiasa dijauhkan dari segala hal yang buruk dan jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang akan segera menolong kami sehingga boleh berakhir masa pandemi ini, sehingga aktivitas kami semua boleh berjalan kembali normal sedia kalanya. Bapa, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa, kami berdoa secara khusus untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani. Tuhan yang memperlengkapi setiap hamba-hamba-Mu dengan kuasa dari Roh Kudus, sehingga pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba-Mu ini sungguh-sungguh diurapi dan sungguh-sungguh memberkati jiwa-jiwa. Banyak orang menjadi percaya dan menerima Yesus melalui karakter Kristus yang ada pada setiap hamba-hamba Tuhan. Menjadi contoh teladan bagaimana Yesus itu mengasihi, bagaimana Yesus itu rendah hati, dan Yesus melayani tanpa pamrih. Biarlah orang-orang boleh menjadi percaya dan mau menerima Tuhan oleh karena mereka melihat ada Yesus di setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Untuk setiap kami yang hadir di Zoom ini, kami percaya tidak ada satupun yang luput dari perhatian-Mu. Engkau mengenal setiap kami, Engkau mengetahui segala kebutuhan keperluan kami. Bahkan kondisi fisik jasmani kami juga Engkau tahu Tuhan. Jika ada yang sedang lemah fisik jasmaninya, Tuhan jamah, Tuhan boleh sembuhkan dengan kuasa-Mu. Engkau angkat segala sakit penyakit kami, sehingga kami boleh sehat normal kembali sedia kala untuk melakukan aktivitas kami tanpa ada yang dapat menghalangi, sehingga semua apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, kami lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Bapak, terima kasih Bapak. Sebentar kami akan akhiri pada Bible study pada hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengajarkan kami untuk hari-hari ke depan. Bahkan Roh Kudus tidak pernah berhenti mengajari kami, berbicara kepada kami, singkapkan semua kebenaran firman-Mu sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh karakter Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Doa berkat Pak Liman langsung Pak. Pasti baca Pak, pasti Pak. Sekalian Pak. Oh ya, baik. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akhiri ibadah kita angkat hati, angkat tangan kita ke surga. Kami percaya Bapa, sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kami akan akhiri persekutuan pada malam hari ini melalui Zoom ini, tapi sebelum kami berpisah satu dengan lain, kami mohon kasih karunia dan berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Tuhan kita, Allah kita yang hidup dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Oke, selamat malam.
Ada. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam terima kasih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Mas Pungki. Pastor. Terima kasih Pak Hari. Pak Iman. Terima kasih Bu Lydia. Ya, Terima kasih sama-sama. Bu Nita. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Ya, terima kasih Bu Kita, Nana. Bu Nana, Bu Anna, Terima kasih, thank Bu you, Lydia. Bu Lydia, Terima kasih, thank Bu you, Ana. thank you, Terima kasih, Tuhan berkati Terima semua. kasih. Luar biasa. Happy Sehat good semua. weekend. Jor pindah semua. Ya, selamat Bless you ibadah semua. besok. Saya izin live ya, Pak Hari dan semua teman-teman. Iya, Ya, ya, Pak, terima kasih silakan, Pak. Pak. Bareng-bareng Pak. Izin live ya. Iya, oke, thank you.